Pernah nggak sih kalian berpikir kalau seharusnya ada film-film yang tidak usah berumur panjang? Dan menurut saya salah satunya adalah Fast and Furious. But it's okay, channel Sewa Film kali ini akan mengulas seri ke-9 dari Fast and Furious yaitu F9, The Fast Saga. Bagi kalian yang belum sempat menonton film ini, jangan pasang ekspektasi terlalu tinggi, karena saya akan jujur sejak awal bahwa film ini jelek dan makin kehilangan arah. Jadi, biar kamu nggak buang-buang waktu menonton filmnya secara utuh, mending kamu nonton review ini aja. Cerita dimulai dengan flashback ke tahun 1989 dalam arena balap mobil yang membawa kita mengenal Dominic Toretto muda beserta anggota keluarga Toretto lainnya, yakni Jack Toretto sang ayah dan Jacob Toretto sang adik. Dalam flashback ini, kita tahu bahwa ayah Dom, yaitu Jack Toretto, tewas dalam balapan. Shane kemudian berpindah ke masa kini, di mana Dom tampak hidup tenang bersama keluarga kecilnya. Tanpa diduga, 3 anggota geng Fast and Furious lainnya datang berkunjung. Mereka adalah Roman, Ted, dan Ramsey, yang bermaksud mengabarkan sebuah masalah penting kepada Dom dan Letty. Mereka menerima pesan video darurat dari Mr. Nobody, yang intinya meminta bantuan kepada Dom dan kawan-kawannya. Seperti bisa kita tebak, misi ini tentu misi berbahaya, apalagi mereka harus mencari pesawat Mr. Nobody yang jatuh di sebuah wilayah dengan penjagaan militer ketat. Dom yang sudah enggan mempertaruhkan nyawa dan kadung nyaman dengan kehidupannya saat ini, menolak untuk bergabung dengan tim, meskipun ada kesempatan untuk mengejar Cyper, wanita yang membunuh ibu dari anak Dom. Letty yang tidak sependapat dengan Dom, memilih untuk tetap berangkat bersama tim. Dom pun sempat ragu sebelum akhirnya memutuskan untuk meminta adiknya, yaitu Mia, untuk datang dan menjaga anaknya. Setelah urusan anak beres, Dom pun menyusul tim Fast and Furious dan bersama-sama terbang menuju Monte Quinto. Saya selalu bertanya-tanya, penjelasan masuk akal apa yang kira-kira bisa menjelaskan dari mana mereka bisa mendapatkan mobil-mobil keren dan kendaraan fantastis dalam setiap misinya. Begitu pula dalam misi kali ini. Setelah menemukan bangkai pesawat Mr. Nobody, mereka bergegas untuk mengamankan sebuah benda yang diisyaratkan Mr. Nobody dalam pesan videonya. Belum sempat mereka mengetahui apa kegunaan benda tersebut, sekelompok tentara lokal menembaki mereka. Ajaibnya, atau malah tidak masuk akalnya, mereka semua berhasil kabur dari lokasi pesawat tanpa luka sedikit pun. Sedangkan sebaliknya, para jagoan kita selalu bisa dengan mudahnya menghabisi para tentara. Ayolah, dibuat masuk akal sedikit dong. Kita kan nggak lagi nonton film-filmnya Steven Seagal. Adegan kejar-kejarannya sih seru. Hollywood memang nggak pernah tanggung-tanggung ya kalau soal ledakan dan hancur-menghancurkan mobil. Selagi kita asik disuguhi scene kejar-mengejar ini, tiba-tiba muncul seseorang yang tidak diduga-duga. Ia adalah Jacob Toretto, adik Dom yang telah lama menghilang. Jacob berhasil merebut benda yang ditemukan oleh Dom dan kawan-kawannya. Ia bahkan berhasil meloloskan diri dari kejaran kakaknya dengan cara yang lagi-lagi tidak masuk akal. Dom dan kawan-kawannya yang gagal mengamankan benda titipan Mr. Nobody kemudian mencoba untuk memikirkan langkah berikutnya. Saat itulah kawan-kawan Dom selain Letty mengetahui bahwa musuh yang mereka hadapi adalah salah seorang keluarga Toretto. Kita lantas dibawa kembali menuju peristiwa naas di mana ayah Dom dan Jacob meninggal saat balapan. Dalam masa berkabung, Dom yang kelepasan emosi dan menghajar seorang pembalap rival ayahnya terpaksa ditahan dan mendekam di penjara selama beberapa waktu. Shane berubah ke markas Jacob dan komplotannya Otto. Ternyata mereka tidak sekedar menyerang pesawat Mr. Nobody, tapi juga mengurung Cyper yang lebih dulu telah ditangkap oleh Mr. Nobody. Mereka menahan Cyper dengan maksud meminta Cyper menunjukkan lokasi keberadaan potongan lain dari benda yang ternyata adalah sebuah alat bernama Project Aries. Sementara itu, para jagoan kita sekarang telah berpindah markas ke sebuah tempat di Laut Kaspia yang nampak seperti sebuah ruang kendali dari masa lalu. Mia yang tadinya bertugas menjaga anak Dom, tiba-tiba datang dan berniat membantu tim untuk mengatasi masalah yang terjadi, terutama karena misi kali ini juga melibatkan Jacob, kakaknya sendiri. Ramsey yang berhasil mengetahui tentang Project Aries pun menjelaskan kepada kawan-kawannya bahwa benda ini berbahaya jika berada di tangan yang salah, karena mampu mengendalikan segala macam perangkat digital yang ada di dunia. Itulah sebabnya Mr. Nobody membagi 2 perangkat ini dan menyembunyikannya, karena Project Aries tidak berguna jika tidak disatukan dan tanpa kunci pengaktifnya.
Dom pun membagi rekan-rekannya ke dalam beberapa tim untuk menemukan kunci pengaktif dan bagian lain dari Project Aries. Yang tak disangka adalah Ted menemukan bahwa hal ini ada kaitannya dengan Han, salah seorang kawan mereka yang kita tahu telah mati saat berhadapan dengan Deckard Shaw. Tim berpencar. Letty dan Mia ke Tokyo menyelidiki kematian Han, Roman dan Ted pergi menemui kenalan Dom di luar Jerman, dan Dominic Toretto sendiri pergi mencari Jacob. Sebelum para jagoan melanjutkan pencariannya, kita kembali diajak menengok masa lalu di saat Dom masih menjalani hukuman penjara. Ketika sedang bekerja di sebuah bengkel penjara, Dom berkenalan dengan narapidana lainnya yang kemudian memberitahu Dom bahwa mobil bisa meledak jika ada pecahan halus di saluran bahan bakar. Hal ini konon sering dimanfaatkan oleh para pembalap curang yang ingin menyabotase balapan. Mendengar ini, Dom tampak menyadari sesuatu. Adegan berikutnya, kita lihat Dom dibebaskan dari penjara. Ia pun langsung mendatangi area balap liar yang sering dikunjunginya. Berbulan-bulan tidak hadir di arena balap liar, keberadaan Dom ternyata tergeser oleh Jacob. Dom kemudian menantang Jacob untuk adu balap mobil dengan peraturan sederhana. Jika Jacob menang, ia boleh pulang. Tapi jika kalah, Jacob harus pergi angkat kaki dari rumah selamanya. Ternyata perbincangan teman narapidana Dom soal trik curang di arena balap membuat Dom menyadari bahwa Jacoblah biang keladi dari kecelakaan naas yang menimpa ayah mereka. Dalam balapan itu, Jacob kalah dan terpaksa pergi meninggalkan keluarganya dengan raut wajah penyesalan. Belakangan, kita tahu bahwa Jacob kemudian tinggal bersama Buddy, salah seorang mantan kru balap Jack Toretto. Dom yang mengetahui hal ini menemuinya dan mendapat informasi bahwa Jacob berada di London. Sementara itu, Letty dan Mia yang telah berada di Tokyo mulai melakukan penyelidikan ke bengkel Han. Sedangkan Roman dan Ted yang bertugas mencari kendaraan khusus berhasil menemui kenalan lama Dom yang mampu membuat kendaraan berspesifikasi khusus. Dom yang telah sampai di London bertemu dengan Queenie dan memintanya mengantarkan ke tempat Dom bisa menemukan Jacob. Dom dan Jacob pun akhirnya bertemu, namun belum sempat terjadi aksi baku hantam, Dom keburu digelandang oleh Interpol. Namun ternyata itu adalah Interpol palsu yang berisi sekelompok wanita di bawah pimpinan Lisa, gadis yang punya hutang budi kepada Dom. Lisa bermaksud menolong Dom dengan memberikan sebuah pistol yang berisi kode biometrik Jacob agar Dom bisa melacak keberadaan Jacob kemanapun ia pergi. Di Tokyo, Letty dan Mia yang masih melakukan penyelidikan tiba-tiba diserang sekelompok orang. Dan tiba-tiba juga mereka ditolong oleh seorang gadis bernama Ellie beserta sniper misterius yang ternyata adalah Han. Ya, Han ternyata masih hidup. Shin berpindah ke Edinburgh di mana para jagoan kita mendeteksi bahwa Jacob dan Otto berada di sana untuk memburu bagian kedua dari Project Aries. Adrenalin kembali dipacu. Kali ini kita akan menyaksikan Dom mengejar Jacob dan Ramsey mengemudi dengan ugal-ugalan di jalanan sambil menolong Ted dan Roman yang tertangkap musuh. Dom pun akhirnya berhasil menangkap Jacob dan membawanya ke markas. Dom terkejut ketika melihat Han ada di sana. Han pun akhirnya menceritakan kisahnya. Han mendapat tugas dari Mr. Nobody untuk mencuri Project Aries dari rumah pasangan ilmuwan tanpa memberitahu apa alasannya. Ternyata ada kelompok lain yang juga mengincar teknologi tersebut dan bahkan tega membunuh kedua ilmuwan itu. Han yang telah berhasil terlebih dahulu mendapatkan Project Aries, kemudian menyelamatkan Ellie, anak kedua ilmuwan itu yang kini otomatis menjadi yatim piatu. Han juga mengajarinya cara bertahan hidup karena menyadari bahwa Ellie akan selalu menjadi sasaran dari para penjahat, sebab anak itulah kunci pengaktif Project Aries. Tanpa disadari, Otto dan tentaranya datang menyerbu markas sembari membebaskan Jacob. Dom dan Jacob terlibat adu mulut, di mana Jacob akhirnya membuka fakta sebenarnya bahwa ayah mereka lah yang sebenarnya menyabotase sendiri mobilnya agar kalah di balapan guna membayar hutang-hutangnya. Jacob kemudian pergi membawa Ellie. Dom dan kawan-kawan lantas berusaha menyelamatkan diri dari para tentara. Dom bahkan mengorbankan dirinya agar teman-temannya bisa lari. Setelah semua berhasil selamat, mereka memikirkan langkah selanjutnya. Tim sepakat bahwa masih ada peluang untuk menggagalkan Otto dan Jacob dengan cara menyabotase satelit. Ted dan Roman lah yang bertugas pergi ke angkasa luar dengan mobil modifikasi untuk menyabotase satelit. Di sini rasanya film kian tidak masuk akal, tapi ya sudahlah, kita sampingkan dulu segala macam logika. Tim yang berada di bumi punya tugas menyelamatkan Ellie sambil melakukan sabotase sistem dari darat.
Kembali kita disuguhkan dengan adegan-adegan action penuh adrenalin yang dibumbui banyak adegan penembakan membabi buta di jalanan publik. Situasi mulai berubah ketika Otto ternyata mengkhianati Jacob dan bergabung dengan Cypher. Kedua penjahat ini bermaksud menguasai Project Ares dan mendepak Jacob. Melihat Jacob berkelahi dengan bekas partnernya, Dom dan Mia segera berusaha menolong sambil terus menyerang truk rombongan Otto. Jacob yang berhasil diselamatkan kemudian pergi dengan membawa mobil yang tadinya dikendarai Han. Rupa-rupanya, Jacob mencari rute tercepat untuk menghadang truk Otto. Jacob bersama Dom kemudian mencoba menghentikan laju truk dengan memanfaatkan mesin gelombang elektromagnet yang ada pada masing-masing mobil tim Fast and Furious. Sementara itu di atas bumi, Tess dan Roman berhasil menghancurkan satelit. Meski berhasil mengambil alih truk, namun truk itu terus melaju tanpa bisa dikendalikan, padahal Dom ada di dalamnya dan belum berhasil menyelamatkan diri. Belum lagi, Cypher mengirim pesawat pembom yang dikendalikan dari jauh untuk membunuh Dom dengan cara menembakkan rudal-rudal ke truk tersebut. Apesnya, pecahan truk terlontar dan mengenai pesawat Cypher hingga meledak. Dom sendiri tentu saja berhasil selamat dan melompat dari truk dengan gagahnya tanpa cedera serius. Jacob datang menghampiri Dom, dan Dom memperingatkan Jacob untuk berhati-hati karena ia pasti diburu oleh banyak orang dari kelompok Otto. Jacob kemudian pergi dengan mobil Dom, sementara para jagoan kita kemudian menutup film ini dengan berkumpul dan pesta kebun bersama-sama seperti biasanya. Kalau kamu bertanya-tanya, kenapa sih sebuah franchise film bisa kian panjang dan berlarut-larut? Maka jawabannya cuma satu, karena masih menguntungkan. Dan kalau kita lihat ending dari film ini tadi, maka besar kemungkinan kita masih akan melihat seri-seri selanjutnya dari Fast and Furious di masa depan. Oke, sekian dulu review kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. I'll see you next time.